Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Perkenalkan, nama saya Dinda Yuliastuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Video ini bertujuan untuk sebagai tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, langsung saja saya akan menceritakan aktivitas saya selama mengikuti Zoom pada mata kuliah ini. Saya mengikuti Zoom untuk menghadiri perkuliahan sudah 7 kali dalam setiap pertemuan. Saya mengikuti Zoom tersebut bertujuan untuk menghadiri mata kuliah Islamic dan manajemen dan juga untuk lebih mendalami materi di setiap pertemuan yang dibahas. Saya juga telah membaca RPS Islamic Marketing yang telah diberikan oleh Bapak Adi pada grup WhatsApp. RPS itu berisi tentang penjelasan materi yang akan dibahas selama 1 semester di ruang Zoom. Selain itu juga RPS itu berisi tentang penjelasan tata cara penilaian yang dilakukan oleh dosen selama mata kuliah ini, dan juga RPS ini berisi tentang penjelasan mengenai tugas yang akan diberikan. Setelah mengikuti perkuliahan di Zoom, saya juga selalu membuat video record di setiap pertemuan untuk memenuhi tugas yang diberikan. Materi yang sudah saya buat video record adalah pada pertemuan pertama membuat video record tentang kesimpulan dari materi konsep manajemen pemasaran syariah, yaitu saya menjelaskan tentang konsep pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Pemasaran syariah memiliki karakteristik marketing syariah, yaitu yang pertama testis, yang kedua estis, yang ketiga realistis, dan yang keempat humanistis. Pemasaran syariah juga mempunyai fungsi, yaitu yang pertama memiliki kepribadian spiritual, yang kedua jujur, yang ketiga berlaku adil dalam berbisnis, yang keempat bersikap melayani, dan yang kelima menepati janji dan jujur. Lalu pada pertemuan kedua, saya membuat video record yang berjudul Makasih Syariah. Berisi penjelasan tentang makasih syariah adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Makasih syariah dalam perdagangan menurut Al-Ghazali dalam Syaifullah menjelaskan bahwa tujuan syariah utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta, serta apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki termasuk pula dalam perdagangan. Sedangkan makasih syariah dalam pemasaran adalah studi, program, pelaksanaan, prosedur, dan penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkan, membentuk, dan melindungi alterasi yang komersial dengan pasar target, dengan implikasi untuk menyampaikan arah organisasi, dengan memfokuskan kepada kader syariah yang berlandaskan maslahah, keseimbangan, serta memprioritaskan adanya sikap kerelaan dan kasih sayang di antara penjual dan pembeli. Kemudian pada pertemuan ketiga, video record yang saya buat berisi tentang materi peran pemasaran dalam Islam. Peran pemasaran dalam Islam sebenarnya tidak jauh dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip Islam dan tujuan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam pemasaran Islam. Pentingnya pasar sebagai terjadinya jual beli bukan hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, melainkan perlu memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Terkait dengan fungsinya, pasar menjadi tempat yang rawan terjadinya kecurangan dan ketidakadilan yang dapat menzalimi pihak lain.
Untuk itu perlu adanya syariat yang terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terdapat beberapa peranan pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan, yaitu yang pertama, dalam sektor bisnis, pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk. Berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada dalam sektor non-profit, pemasaran kerap digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Bahkan, berbagai instansi pemerintah juga mengeluarkan kampanye pemasaran yang bersifat sosial seperti kampanye anti rokok, anti seks bebas, dan anti narkoba. Yang ketiga, dalam sektor internasional. Pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Dalam Islam, mekanisme pasar yaitu penentuan permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara sukarela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat. Mekanisme pasar berasal dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dan suka sama suka agar sistem pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya. Terdapat prinsip pasar dalam Islam, yaitu yang pertama arido, yang kedua persaingan sehat, yang ketiga kejujuran, yang keempat keterbukaan. Lalu pada pertemuan keempat, video record saya berisi materi tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana merupakan arahan terhadap suatu kegiatan yang akan dijalankan untuk pencapaian tujuan. Surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan adalah Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqallaha innallaha khabirun bima ta'malun. Di dalam surah ini Allah memerintahkan kita untuk selalu membuat perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang telah dilakukan, sehingga segala sesuatu yang telah kita lakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di akhirat maupun di dunia. Perencanaan pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta pada waktu yang telah ditentukan. Dalam Islam, rencana pemasaran sangat penting untuk dilakukan karena merupakan suatu proses melihat jauh ke depan dalam rangka antisipasi dan perubahan ke arah yang lebih baik, mencari solusi yang tepat, mengoptimalkan manfaat pembangunan secara pasti, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, sebagai muslim sudah mestinya memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan dalam menghadapi kehidupan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan strategi pemasaran, yaitu yang pertama, segmentasi pasar, yang kedua, penentuan posisi pasar, yang ketiga, strategi memasuki pasar, yang keempat, strategi marketing mix, yang kelima, strategi penentuan waktu, dan yang keenam, pengkajian peluang pertumbuhan. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, video record saya berisi materi tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Tabayun artinya mencari kejelasan tentang suatu masalah hingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya hingga jelas dan benar permasalahannya. Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena ketika menerima sebuah informasi harus mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tabayun itu sangat penting dalam pemasaran karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang beriman tentang pentingnya tabayun terhadap suatu kabar berita merupakan kewajiban bagi kita dalam hidup bermasyarakat. Sebab terkadang kabar berita yang kita terima kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan tabayun sendiri itu ada 6. Yang pertama,
menjaga keharmonisan umat manusia. Yang kedua, menjaga jiwa dan harta manusia. Yang ketiga, pertanda kematangan akal dan cara berpikir. Yang keempat, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian. Yang kelima, menjauhkan kerugian serta bisikan dan tipu daya setan. Dan yang keenam, mengokohkan kaum muslim. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Artinya, misalnya mengenai kondisi perekonomian khususnya di Indonesia yang menganut sistem ekonomi campuran antara liberalisme dan kapitalisme sosialis yang secara kacamata Islam. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena menurut Islam ada sistem ekonomi yang baik dan paling baik yang mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, yakni sistem ekonomi syariah. Lalu kemudian pada pertemuan ke-6, video record saya berisi materi tentang riset pemasaran Islam. Riset adalah penelitian berasal dari kata Ray dan Schatz, mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari kata research. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang di belakang kejadian, fenomena atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Menurut Malhotra, dalam American Marketing Association mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Riset dalam Islam merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat Islam dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis atau akademik maupun secara empirik atau lapangan. Riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran maupun jasa. Riset pemasaran berperan sebagai dasar penyusun rencana dan strategi pemasaran, di mana harus didukung dengan data yang akurat dan relevan, terpercaya, objektif, dan tepat waktu, sehingga manajemen perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan dengan baik berbagai aspek pemasaran seperti pengembangan produk dan merek, penentuan harga, pendistribusian produk, dan komunikasi pemasaran terintegrasi. Pentingnya riset pemasaran bagi perusahaan dengan tujuan dijalankannya marketing research, yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar atau masyarakat dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Dengan dilakukannya marketing research, maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa itu diperlukan dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu juga untuk dapat tahu seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan tersebut menurun. Dan pada pertemuan ke-7, materi yang saya buat video record yaitu materi tentang pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Pelanggan didefinisikan oleh Gesper dalam beberapa definisi, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang bergantung kepadanya. Ada 3 definisi yang diberikan oleh Gesper tentang pelanggan. Yang pertama, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Dan yang ketiga, pelanggan adalah orang yang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan. Kemudian, menurut Kotler dan Keller, nilai pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nilai total pelanggan atau total customer value adalah nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personal, dan citra yang terlibat. Kemudian, selama mengikuti makul Islamic Marketing dan Manajemen di ruang Zoom, saya juga aktif dalam menjawab soal yang diberikan di setiap pertemuannya. Yaitu, pada pertemuan kedua, saya
yang menjelaskan materi tentang makasih syariah, saya memberikan kesimpulan dari pertemuan ini, yaitu makasih syariah adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencari kemaslahatan hidup manusia sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Makasih syariah dalam perdagangan menurut Al-Ghazali dalam Syaifullah menjelaskan bahwa tujuan syariat utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta, serta apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki termasuk pula dalam perdagangan. Sedangkan makasih syariah dalam pemasaran adalah studi program pelaksanaan prosedur dan penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkan, membentuk, dan melindungi alterasi yang komersial dengan pasar target dengan implikasi untuk menyampaikan arah organisasi dengan memfokuskan kepada kader syariah yang berlandaskan maslahah, keseimbangan, serta memprioritaskan adanya sikap kerelaan dan kasih sayang di antara penjual dan pembeli. Ada beberapa bagian di dalam makasih syariah, yaitu yang pertama, riba. Riba adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Secara bahasa riba artinya penambahan. Yang kedua ada talaki rukban. Talaki rukban juga disebut sebagai talaki asila, suatu peristilahan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi atau barang dengan cara mencegat orang di desa yang membawa barang dagangannya. Lalu yang ketiga ada ba'i dan najasi. Ba'i najasi yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Lalu yang keempat ada tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Yang kelima ada jual beli gohor. Jual beli gohor adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Lalu yang terakhir ada ihtikar. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Kemudian pada pertemuan ketiga, saya menjawab soal tentang beberapa peranan pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan, yaitu yang pertama dalam sektor bisnis, pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, dan perbankan. Lalu yang kedua, dalam sektor non-profit, pemasaran kerap digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Bahkan berbagai instansi pemerintah juga mengeluarkan kampanye pemasaran yang bersifat sosial, seperti kampanye anti rokok, kampanye anti seks bebas, dan kampanye anti narkoba. Lalu yang ketiga, dalam sektor non-internasional, pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Kemudian pada pertemuan keempat, saya menjawab soal tentang surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaannya. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kandungan surah ini adalah Allah memerintahkan kita untuk selalu membuat perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang telah kita lakukan, sehingga segala sesuatu yang telah kita lakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Selain itu juga pada pertemuan ini saya menjawab pertanyaan tentang cara mengembangkan strategi pemasaran, yaitu yang pertama dengan melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui berapa segmen yang berbeda dalam pasar.
Dalam setiap segmen terdapat berbagai pembeli yang memiliki kebutuhan. Lalu, cara yang kedua yaitu penentuan posisi pasar atau marketing position. Perusahaan berusaha memilih pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimal untuk mencapai tujuan pelopor. Lalu yang ketiga, strategi memasuki pasar atau marketing entry strategi. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang tuju, yaitu yang pertama, memasuki pasar dengan membeli perusahaan lain, yang kedua memasuki pasar dengan berkembang sendiri, dan yang ketiga memasuki pasar melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Lalu yang keempat ada strategi marketing mix. Strategi ini merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Lalu yang kelima ada strategi penentuan waktu. Apabila perusahaan telah menemukan kesempatan yang baik, menetapkan tujuan, dan mengembangkan suatu strategi pemasaran, bukan berarti bahwa perusahaan tersebut dapat segera beroperasi. Lalu yang keenam ada pengkajian peluang pertumbuhan. Pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, penyusunan, dan penghilangan bisnis lama. Kemudian pada pertemuan kelima, saya menjawab soal tentang globalisasi informasi dan komunikasi dan bagaimana pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran, yaitu perkembangan globalisasi informasi dan komunikasi semakin berkembang yang membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Informasi dan komunikasi yang dulunya terbatas sekarang sangat luas. Hanya dengan membuka alat canggih seperti televisi, komputer, dan handphone, kita bisa menjangkau hal-hal yang tidak kita ketahui. Hal ini tentu berpengaruh dalam kegiatan pemasaran. Dengan informasi dan teknologi yang semakin luas, mempermudah penjual melakukan promosi produk hanya dengan sosial media maupun platform berjualan. Kemudian, pada pertemuan ke-6, saya menjawab soal tentang mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar. Karena pentingnya riset pemasaran bagi perusahaan dengan tujuan dijalankannya marketing research, yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar. Dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Dengan dilakukannya marketing research, maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa itu diperlukan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu juga untuk dapat tahu seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan tersebut menurun. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan teori-teori atau materi-materi yang telah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen di aplikasi Zoom. Langsung saja, yang pertama, terdapat beberapa surah yang berhubungan dengan pemasaran, yaitu Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Saya akan membacakan kedua surah ini. Yang pertama, Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha qashiran la'allakum tuflihun. Arti dari ayat ini adalah apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kandungan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Allah memerintahkan kita setelah melaksanakan sholat, hendaklah mencari rezeki yang halal dan melanjutkan pekerjaan. Allah memerintahkan untuk selalu mengingatnya dengan cara berzikir dan selalu bersyukur agar senantiasa beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walashi syahrul haram walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram.
Baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastaudu wa la yajrimanakum syay'anu qaumun aqsadukum 'anil masjidil haram yang ta'tadu wa ta'wanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awamu 'alal ismi wal udwani wa ta'allah innallaha syadidul iqab. Arti dari ayat ini adalah, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan qolaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Kandungan yang dapat diambil dari ayat ini adalah surah ini berisi tentang larangan untuk berperang pada bulan tertentu, melarang menyiksa binatang, perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, perintah bertakwa kepada Allah. Hubungan kedua surah ini kepada pemasaran adalah bahwa kita dalam melakukan pemasaran harus saling tolong-menolong sesama pelanggan ataupun penjual di sekeliling. Kita juga dianjurkan melakukan pemasaran yang halal yang tidak membawa kita dalam kemungkaran. Contohnya berdagang. Dalam berdagang, hendaklah selalu mengingat Allah dengan berzikir agar selalu diberikan kemudahan dalam berjualan. Pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Konsep pemasaran Islam terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang menjelaskan tentang apabila kita telah melaksanakan sholat, maka hendaklah pergi keluar rumah untuk mencari rezeki dan karunia Allah. Juga hendaklah untuk selalu mengingat Allah agar kita senantiasa mendapatkan keberuntungan. Salah satunya dengan berdagang, seperti firman Allah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Saya setuju dengan pernyataan ini karena menurut saya dalam Islam juga dijelaskan tentang berbisnis yang baik dan adil. Dalam berbisnis kita harus selalu menerapkan prinsip-prinsip Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis agar bisnis tersebut terhindar dari kecurangan seperti terhindar dari riba. Maka dari itu Islam sangat berperan penting dalam bisnis maupun pemasaran. Selain surah-surah di atas yang menjelaskan tentang pemasaran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 juga menjelaskan tentang pemasaran. Yaitu saya akan membacakan kedua surah ini. Yang pertama, saya membacakan ke Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidaini ila ajalim musamman faqtubuh wal yaqtub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyaqtuba kama 'allamahu Allahu falyaqtub
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّا أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلصَّلَاةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu dalam surah ini memerintahkan kita dalam bertransaksi untuk selalu mencatat segala transaksi yang dilakukan dengan benar agar tidak terjadi kecurangan dan semua transaksi yang dilakukan bisa terjadi dengan adil. Lalu selanjutnya saya akan membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihatumu wattaqullaha innallaha tawwabun rahim. Kandungan dari ayat ini adalah berisi larangan untuk berburuk sangka kepada orang lain dan mencari-cari kesalahan dari orang lain, dan juga perumpamaan orang yang melakukan hal yang dilarang untuk dilakukan adalah seperti orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Hubungan kedua surah ini dengan pemasaran adalah bahwa dalam pemasaran, misalnya berdagang, jika ada pembeli yang berhutang, hendaklah salah satu dari orang tersebut mencatat transaksi tersebut dengan benar agar tidak terjadi kecurangan dan menghindari kegiatan riba. Selain itu juga dalam pemasaran kita dilarang untuk berburuk sangka kepada orang lain, seperti pembeli berburuk sangka kepada penjual untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya, makasih syariah dalam perdagangan menurut Al-Ghazali dalam Syaifullah menjelaskan bahwa tujuan syariah utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta. Serta apa saja yang menetapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki termasuk pula dalam perdagangan. Sedangkan makasih syariah dalam pemasaran adalah studi, program, pelaksanaan, prosedur, dan penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkan, membentuk, dan melindungi alterasi yang komersial dengan pasar target dengan implikasi untuk menyampaikan arah organisasi dengan memfokuskan kepada kader syariah yang berlandaskan maslahah, keseimbangan, serta memprioritaskan adanya sikap kerelaan dan kasih sayang di antara penjual dan pembeli.
Dalam makasih syariah ada yang namanya tijarah. Tijarah adalah akad perdagangan yang mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang ditentukan. Terdapat beberapa surah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tijarah, yaitu yang pertama Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kuluna amwalakum bainakum bil batili la an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtuluna anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ayat ini berisi tentang larangan untuk memakan harta orang lain atau harta diri sendiri dengan jalan yang batil atau jalan kemaksiatan. Kecuali atas dasar suka sama suka, ayat ini juga melarang kita untuk membunuh diri kita sendiri atau bunuh diri. Kemudian yang kedua ada surah An-Nur ayat 37 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratan wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhfuna wa yaumun tataqallabu fil qulubi wal absar. Ayat ini berisi tentang orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan dari mengingat Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka takut kepada hari kiamat yang hati akan terguncang antara harapan untuk selamat dan takut dari kebinasaan, dan pandangan-pandangan berbolak-balik pada hari itu untuk melihat kemana tempat kembali mereka. Kemudian surah yang ketiga yaitu surah Fatir ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kandungan ayat ini berisi tentang orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan serta menginfakkan sebagian rezekinya secara terang-terangan dan diam-diam, maka orang itu tidak akan rugi dalam melakukan perdagangan. Kemudian dan juga terdapat dalam surah As-Saff ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adlukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kandungan ayat ini adalah berisi tentang Allah ingin menunjukkan perdagangan yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Dalam makasih syariah juga menjelaskan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perdagangan, yaitu yang pertama melakukan riba. Riba merupakan mengambil hak milik orang lain dengan cara menambahkan nilai harga pada transaksi jual beli yang bertentangan dengan ajaran Islam. Riba terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama riba fadli, yaitu jual beli atau tukar menukar dua barang yang sama jenisnya tetapi beda ukurannya. Contohnya tukar menukar antar gula dengan gula namun ada kelebihan pada salah satu pihak, maka itu disebut riba fadli. Kemudian yang kedua riba qad, yaitu riba yang dihasilkan oleh tambahan atas pengembalian pokok pinjaman yang disyariatkan kepada peminjam. Contohnya adalah rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam, kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dan dana tersebut. Untuk apa? Tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut sebagai riba qad dan hanya akan merugikan peminjam plus menguntungkan si rentenir. Yang ketiga ada riba nasi'ah, yakni mengambil keuntungan dari proses pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang yang disebabkan karena ada keterlambatan dalam masalah pembayaran. Contohnya, seseorang yang berhutang 1.000 yang mestinya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tetapi tidak terbayar olehnya pada waktu itu, maka bertambah besarlah jumlah hutangnya. Kemudian yang keempat ribayat, yakni pengembalian keuntungan dari hasil jual beli yang disertai dengan penundaan serah terima barang. Contohnya adalah penjualan mobil yang menawarkan barang 90 juta jika langsung dibayar tunai, namun jika dicicil menjual menjadi 95 juta. Kemudian
Hal yang dilarang dalam akad syariah yang kedua yaitu talaki rukban. Talaki rukban juga disebut sebagai talaki asilai, suatu peristilahan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi atau barang dengan cara mencegat orang di desa kafilah yang membawa barang dagangannya hasil pertanian seperti beras, jagung, dan gula sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang tersebut dengan harga yang murah. Kemudian yang ketiga ada ba'i najasi. Ba'i najasi yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Kemudian yang keempat ada tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Kemudian yang kelima ada ihtikar. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Dan yang keenam adalah jual beli gohar. Jual beli gohar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Dalam Islam, peran pemasaran sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemasaran pada umumnya. Yang membedakannya hanyalah prinsip Islam dan tujuan dari akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam pemasaran. Pentingnya pasar sebagai terjadinya jual beli akan bukan hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, melainkan perlu memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Terkait dengan fungsinya, pasar menjadi tempat yang rentan terjadinya kecurangan dan ketidakadilan yang dapat menzalimi pihak lain. Untuk itu perlu adanya syariat terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi pemasaran, yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui berapa segmen yang berbeda dalam pasar. Dalam setiap segmen terdapat berbagai pembeli yang memiliki kebutuhan. Kemudian yang kedua, penentuan posisi pasar. Perusahaan berusaha memilih pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimal untuk mencapai tujuan pelopor. Yang ketiga ada strategi memasuki pasar. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang dituju, yaitu yang pertama, memasuki pasar dengan membeli perusahaan lain, yang kedua, memasuki pasar dengan berkembang sendiri, dan yang ketiga, memasuki pasar melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Kemudian ada strategi marketing mix. Strategi ini merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Lalu, ada yang namanya strategi penentuan waktu. Apabila perusahaan telah menemukan kesempatan yang baik, menetapkan tujuan, dan mengembangkan suatu strategi pemasaran, bukan berarti bahwa perusahaan tersebut dapat segera beroperasi. Lalu dan juga ada pengkajian peluang pertumbuhan. Pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, penyusunan dan penghilang bisnis lama. Tabayun adalah mencari kejelasan tentang suatu masalah hingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya hingga jelas dan benar permasalahannya. Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena ketika menerima informasi harus mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Bertabayun juga penting dalam pemasaran karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada orang yang beriman tentang pentingnya tabayun terhadap suatu kabar berita merupakan kewajiban bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab terkadang berita yang kita terima kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena ketika menerima sebuah informasi harus mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Perintah untuk bertabayun juga sudah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu qasyirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabiru. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 94 adalah Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian terlebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam. Apabila jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya, Allah Subhanahu wa taala peringatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian sebab Ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pula kepada orang mukmin bahwa mereka pun dulunya pada waktu mereka mula-mula memeluk agama Islam menyembunyikan imannya. Tetapi mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum bila berjumpa dengan orang-orang mukmin yang telah lebih dulu memeluk agama Islam. Dan dengan demikian mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga dan harta benda dari kaum muslimin yang telah memasuki Islam lebih dahulu. Apabila mereka dulunya telah berbuat demikian dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keamanan yang mereka inginkan itu, maka sewajarnya pula lah mereka menghormati orang-orang yang berbuat semacam itu terhadap mereka dan tidak tergesa-gesa menuduh seseorang sebagai musuh Islam lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa Dia senantiasa mengetahui segala perbuatan hambanya dan Dia akan memberi balasannya yang setimpal baik atau buruk. Riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Dalam membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam, yaitu dengan saya menerapkan teori yang sudah saya pelajari pada bab 7 seperti selalu memperbarui iklan produk agar tidak ketinggalan zaman, selalu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan agar pelanggan merasa nyaman, lalu saya akan meningkatkan pelayanan yang ada dan juga saya akan menjadi berlangganan untuk membeli produk yang saya buat. Yang saya buat, dengan begitu nilai loyalitas pelanggan akan meningkat. Selain itu, dengan bersikap lemah lembut juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazazan Qalizal qalbi lang faddun min hawliki fa'fu anhum wa taghfir lahum wa syawirhum fil amar fa iza azamta fatawakkal 'Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di dalam surah ini menjelaskan bahwa sikap lemah lembut adalah faktor penting dalam memberikan pelayanan sepenuhnya agar pelanggan merasa memperoleh kepuasan sesuai yang diharapkan, bahkan bisa lebih rapat kepada pelanggan. Selain bersikap lemah lembut, kita harus selalu murah hati kepada pelanggan sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa sikap murah hati merupakan bagian dari akhlak mulia. Sikap murah hati adalah dengan memberi bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan orang yang murah hati akan disukai masyarakat, bahkan akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain dua sikap tadi, kita juga bisa saya akan melakukan dengan
melakukan sikap dengan mengutamakan kepentingan pelanggan juga akan meningkatkan nilai loyalitas pelanggan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fis sudurihim hajatan mimma wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa wa may syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengutamakan kepentingan orang lain merupakan faktor penting dalam kepuasan pelanggan, karena mengutamakan kepentingan orang lain sangat dianjurkan dalam Islam. Sekian dari penjelasan saya dalam video ujian tengah semester ini. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.